Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam untuk teman-teman dan rekan-rekan yang sedang menonton video ini. Nah, di video kali ini saya dan teman-teman saya akan membahas mengenai materi teori keputusan. Nah, bagi teman-teman yang ingin mencari referensi nih atau ingin mempelajari lebih dalam dan memahami mengenai materi teori keputusan ini, sangat disarankan untuk menyimak video ini dengan baik dan menonton video ini sampai selesai ya. Nah, dalam pembahasan materi ini saya tidak sendiri nih, jadi saya ditemani oleh rekan saya dalam pembahasan materi teori keputusan ini. Nah, jadi saya akan memperkenalkan terlebih dahulu rekan-rekan saya yang ikut serta dalam menjelaskan dan memaparkan materi teori keputusan ini. Nah, yang pertama ada teman kita yaitu Dita Cahyaning Tidar, dan yang kedua ada teman kita juga nih yaitu Dewi Swastri, dan yang ketiga adalah saya sendiri yaitu Dea Anura. Nah, untuk sub pembahasan dari materi kita pada video ini adalah yang pertama itu ada teori keputusan dalam keadaan yang pasti. Dan yang kedua adalah teori keputusan dalam keadaan yang belum pasti. Nah, sebelum memahami lebih lanjut mengenai pembahasan tadi yang sudah saya sebutkan sebelumnya, jadi kita harus mengetahui dulu nih teman-teman, apa sih pengambilan keputusan itu. Nah, jadi pengambilan keputusan itu adalah suatu proses manajemen yang dimulai dengan perencanaan atau persiapan dan berakhir dengan pengendalian. Nah, untuk mendapatkan hasil yang baik nih teman-teman, pengambilan keputusan ini seharusnya mengikuti tahapan pengambilan keputusan yang sistematis dan terkendali. Nah, apa saja sih tahapannya? Nah, tahapannya yang pertama yaitu kita mengidentifikasi masalah dan faktor-faktor yang berpengaruh. Tahap selanjutnya adalah kita menetapkan tujuan dan kriteria keputusan untuk memilih solusi. Nah, tahap selanjutnya yang ketiga adalah kita mengembangkan model dengan beberapa alternatifnya. Nah, tahap selanjutnya setelah itu ya kita menganalisis model dan membandingkannya. Nah, setelah menganalisis model dan membandingkannya, kita memilih model yang terbaik. Model mana nih yang terbaik gitu. Nah, selanjutnya untuk tahap yang terakhir adalah setelah kita memilih model yang terbaik, kita menerapkan model yang sudah kita pilih sebelumnya. Nah, selanjutnya apa sih teori keputusan itu? Nah, jadi teori keputusan itu adalah suatu pendekatan analitik untuk memilih alternatif terbaik dari suatu keputusan. Nah, selanjutnya teman-teman terdapat 3 kondisi nih yang dihadapi pengambil keputusan yang diklasifikasikan berdasarkan tingkat kepastian dari hasil yang akan terjadi. Nah, apa saja sih 3 kondisi itu? Yang pertama adalah keadaan pasti. Nah, keadaan yang pasti. Nah, keadaan pasti ini mengacu pada situasi di mana hanya ada satu hasil yang mungkin terjadi dari suatu keputusan, dan hasil ini diketahui secara tepat oleh pengambil keputusan. Nah, yang kedua adalah keadaan yang beresiko. Nah, keadaan beresiko ini mengacu pada situasi di mana terdapat lebih dari satu hasil yang mungkin terjadi dari suatu keputusan, dan probabilitas setiap hasil ini diketahui atau dapat diperkirakan oleh pengambil keputusan. Selanjutnya ada keadaan yang tidak pasti atau ketidakpastian. Nah, keadaan tidak pasti ini mengacu pada situasi di mana terdapat lebih dari satu hasil juga yang mungkin terjadi dari suatu keputusan. Nah, akan tetapi untuk probabilitas setiap kemungkinan ini tidak diketahui.
Nah, baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan teori keputusan dalam keadaan yang pasti ya. Ini adalah sub pembahasan yang pertama. Nah, dalam teori keputusan dalam keadaan pasti ini terdapat pengambilan keputusan dengan tujuan tunggal dan tujuan ganda. Nah, dalam pengambilan keputusan dengan tujuan tunggal ini, kita itu hanya memiliki satu tujuan nih. Kita hanya memiliki satu tujuan ya teman-teman. Sehingga kita itu akan memilih alternatif yang akan mengoptimalkan tujuan tersebut. Nah, yang akan mengoptimalkan satu tujuan tersebut. Nah, untuk contohnya, contoh yang pertama itu adalah misalnya suatu perusahaan akan menentukan saat penggantian mesin yang dimiliki. Jadi akan menentukan kapan penggantian mesin yang dimiliki. Itu diganti setiap 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun atau 4 tahun gitu. Jadi akan menentukan waktunya. Nah, untuk harga beli mesin tersebut itu adalah 5 juta rupiah. Dan di layar ini terdapat data-data lain mengenai mesin tersebut dalam ribuan rupiah. Nah, ini merupakan datanya, terdapat data harga jual dan biaya pemeliharaan tahun ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4. Nah, selanjutnya didapatlah atau diperoleh biaya rata-rata nih dari data yang tadi ya. Dengan dari harga jual ini tahun ke-1, ke-2, ke-3, atau ke-4, maka diperoleh penurunan harga mesin atau seperti biaya penyusutan ya. Karena misalnya nih tahun pertama kan 3.000 karena harga beli mesinnya, maksudnya 3 juta, karena harga beli mesinnya adalah 5 juta, berarti biaya penyusutan atau penurunan harga mesinnya itu adalah 2 juta. Begitu juga sampai tahun ke-4. Nah, setelah itu kita hitung jumlah biayanya. Jadi dihitung penurunan harga mesin ditambah dengan biaya pemeliharaannya sesuai dengan data ya yang sudah disediakan sebelumnya. Nah, setelah mendapatkan jumlahnya, maka kita perolehlah biaya rata-ratanya dengan membagi per tahunnya. Misalnya pada tahun pertama ini kan jumlahnya 2.500.000 dibagi 1 tahun, jadi hasilnya 2.500.000. Begitu juga seterusnya. Pada tahun kedua 3.700.000 dibagi 2 dapatlah 1.850.000, dan begitu pun seterusnya. Nah, dari hasil ini, dari biaya rata-rata ini diperolehlah biaya rata-rata yang paling rendah atau yang paling kecil, karena di sini adalah data biaya, yang tersedia adalah data biaya. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan tujuan ini, kita memilih biaya yang paling rendah atau biaya yang paling kecil, karena kita meminimumkan ya. Kalau biaya itu kan untuk mendapatkan hasil yang optimal kan dengan cara meminimumkan biaya. Nah, dari tabel ini kan sudah nampak dan sudah jelas kalau biaya yang paling rendah itu adalah pada tahun ketiga, yaitu 1.766.000,67 ya. Jadi di sini nih pengambil keputusan sudah dapat, ini kan keadaannya sudah pasti gitu. Pada tahun ketiga sudah melihat bahwa biaya yang paling rendah adalah pada tahun ketiga. Nah, keputusannya adalah jadi perusahaan tersebut akan menentukan saat penggantian mesin yang dimiliki itu diganti setiap 3 tahun. Karena setiap 3 tahun ini biayanya itu adalah biaya rata-rata yang paling kecil atau paling rendah gitu. Begitu ya keputusannya. Nah, selanjutnya ada contoh kedua nih. Misalnya, suatu perusahaan akan meningkatkan volume penjualannya dengan salah satu usaha atau tindakan di bawah ini ya. Nanti ada datanya. Nah, untuk jumlah anggaran maksimalnya adalah 100 juta. Dan data-datanya adalah seperti berikut ya, seperti pada layar. Nah, di sini terdapat data tindakan, biaya, kenaikan volume penjualan, dan persentase kenaikan penjualan. Nah, di sini terdapat 4 tindakan nih, ada advertensi, potongan harga, undian berhadiah, dan personal selling ya.
Juga ada data biaya, kenaikan volume penjualan, dan persentase kenaikan penjualan. Nah, di sini sudah jelas nih datanya, karena di sini tujuannya adalah untuk meningkatkan volume penjualannya. Berarti di sini kita melihat persentase kenaikan penjualan mana nih yang paling tinggi gitu. Di tabel ini dapat kita lihat bahwa persentase kenaikan penjualan yang paling tinggi adalah 1750%, dan ini pada tindakan potongan harga. Nah, di sini pengambil keputusan kan sudah melihat datanya di sini ya, sudah pasti gitu. Karena di sini adalah tujuannya adalah meningkatkan volume penjualan, maka untuk mengoptimalkan tujuan tersebut, kita pilihlah persentase kenaikan penjualan yang paling tinggi gitu. Jadi mana yang mempengaruhi kenaikan penjualan yang paling tinggi gitu. Nah, di sini yaitu terdapat pada tindakan potongan harga. Nah, jadi keputusannya apa? Keputusannya adalah perusahaan tersebut akan meningkatkan volume penjualan dengan tindakan potongan harga. Nah, selanjutnya dalam kondisi atau keadaan yang pasti ini terdapat pengambilan keputusan dengan tujuan ganda. Nah, jadi jika tujuan ganda ini maksudnya tujuannya lebih dari satu ya. Nah, jika ada lebih dari satu tujuan, jadi kita itu menggunakan bobot untuk bobot pada masing-masing tujuan. Dengan bobot yang lebih banyak itu diberikan pada tujuan yang menjadi prioritas utama. Nah, selanjutnya seperti yang dilihat pada layar, ini merupakan rumus ya yang digunakan untuk menghitung persentase kenaikan atau pengurangan hasil yang diperoleh. Nah, jadi di sini NI ini adalah persentase kenaikan atau pengurangan hasil yang diperoleh. Nah, dengan rumus yang seperti ini ya teman-teman, dan AIJ ini adalah hasil yang diperoleh dari strategi atau alternatif ke J. Ini ya AIJ. Dan BJ adalah bobot yang diberikan ya, bobot untuk strategi atau alternatif ke J. Nah, baiklah, sekian penjelasan dan pemaparan materi dari saya untuk contoh dari pengambilan keputusan dengan tujuan ganda, dan materi berikutnya akan disampaikan dan dijelaskan oleh teman saya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, di sini saya Dita akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya sebelumnya. Nah, di sini kita akan lanjut membahas mengenai Nah, kita akan membahas mengenai pengambilan keputusan dengan tujuan ganda. Nah, tujuan ganda ini apa sih? Jadi tujuan ganda ini adalah tujuan yang terjadi apabila keputusan yang dihasilkan dalam sebuah analisis itu menyangkut lebih dari satu masalah. Nah, kemudian artinya keputusan yang diambil itu sekaligus memecahkan dua atau lebih permasalahan yang bersifat kontradiktif atau yang tidak kontradiktif. Maksudnya baik itu yang berhubungan ataupun yang tidak berhubungan. Nah, di sini kita langsung membahas sebuah contoh soal di mana terdapat sebuah perusahaan yang akan memasang iklan untuk menaikkan volume penjualannya. Kemudian juga untuk menaikkan laba usaha dan menaikkan harga sahamnya di pasar modal. Nah, jadi dalam soal ini terdapat 3 tujuan. Yang pertama itu adalah menaikkan volume penjualan. Nah, yang kedua itu menaikkan laba. Kemudian yang ketiga itu menaikkan harga saham. Kemudian di sini dilanjutkan, iklan akan dimuat di salah satu surat kabar
A, B, C, dan D. Jadi ada 4 opsi nih. Ada 4 opsi tempat iklan atau surat kabar yang dapat dijadikan sarana untuk memasang iklan dari perusahaan ini. Kemudian, nah karena pengambilan keputusan dengan tujuan ganda ini nantinya akan menggunakan metode pembobotan, maka di sini ada tercantum pembobotan dari setiap tujuan. Untuk pembobotan tujuan pertama yaitu menaikkan saham itu diberi bobot 1. Kemudian untuk kenaikan penjualan diberikan bobot 2. Untuk kenaikan harga saham itu diberikan bobot 4. Jadi ada 3 pembobotan yang diberikan di sini sesuai dengan jumlah tujuan yang akan dicapai ya. Kemudian data-data yang ada adalah sebagai berikut dalam ribuan rupiah. Nah, jadi kita lihat dulu ya data-datanya. Nah, yang ada di dalam tabel ini adalah data-data dari perusahaan yang bersangkutan tadi. Nah, di sini tadi kan ada disebutkan bahwasannya ada 4 macam surat kabar yang menjadi opsi untuk memasang iklan perusahaan tersebut. Ada surat kabar A, B, C, dan D. Kemudian di sini diberikan nih tampilan bahwa biaya iklan setiap surat kabar. Kemudian di sini juga diberikan data kenaikan penjualan yang akan diperoleh jika memasang memasang iklan di surat kabar A, surat kabar B, surat kabar C, dan di surat kabar D. Kemudian di sini juga ditampilkan kenaikan laba yang akan diperkirakan akan diperoleh oleh perusahaan jika memasang iklan pada surat kabar A, surat kabar B, surat kabar C, ataupun surat kabar D. Dan yang terakhir adalah kemungkinan kenaikan harga saham yang dapat diperoleh oleh perusahaan jika memasang iklannya di surat kabar A, B, C, ataupun D. Nah, kemudian sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya mengenai rumus untuk pengambilan keputusan dengan tujuan ganda ini, yaitu rumusnya N sama dengan A kali B ditambah A kali B2 ditambah A kali B3 dan seterusnya ya. Nah, jadi di sini yang dimaksud dengan N atau persentase kenaikan hasil yang diperoleh itu di sini kita mempunyai 4 surat kabar ini. Nah, 4 surat kabar ini nantinya akan menjadi N-nya. Kemudian untuk A-nya itu apa? A-nya itu nantinya akan kita libatkan dari data-data yang ada di sini, yaitu dari biaya iklan, kenaikan penjualan, kenaikan laba, kenaikan harga saham, gitu. Kemudian B-nya itu apa? B-nya itu adalah pembobotan dari setiap tujuan. Nah, ini. Untuk lebih jelasnya kita langsung masuk saja ke penyelesaiannya ya. Nah, yang pertama. Nah, di sini sorry. Nah, jadi di sini yang pertama itu A. A ini adalah N-nya. Kemudian 2 sama dengan ya tadi. Sama dengan 2. 2 ini apa? 2 ini sebenarnya B. Namun untuk mempermudah kita nantinya dalam menghitung, kita letakkan dia di depan kurung atau di awal. Kemudian yang di dalam kurung ini apa? Di dalam kurung ini adalah A, nilai A. Jadi untuk mencari nilai A-nya atau nilai hasil yang diperoleh dari setiap strategi alternatif,
Nah, ini dimasukkan. Yang pertama, 2 ini adalah bobot dari apa tadi? Nah, di sini kita tengok. Nah, 2 itu adalah bobot dari kenaikan penjualan. Nah, untuk kenaikan penjualan nih, angkanya kita lihat 5.000. Maka untuk mencari A-nya kita masukkan 5.000 per 500 ini apa? 500 ini adalah biaya iklannya. Jangan salah ya, karena di sini pada tabel ini biaya iklan dan kenaikan harganya sama-sama 500 nih. Oke, jangan sampai salah. Jadi yang dimasukkan tadi apa? Jadi yang dimasukkan itu adalah ini nominal kenaikan penjualan dibagi dengan biaya iklan, kemudian nanti dikalikan dengan 100%. Kemudian ini baru yang pertama yang untuk kenaikan penjualan, tujuan kenaikan penjualan. Kemudian ditambah dengan 4 ini apa? 4 ini adalah pembobotan untuk kenaikan laba. Nah, sama caranya kita masukkan angka kenaikan labanya dibagi dengan biaya iklannya dikalikan 100%. Ditambah 1 ini apa tadi? Nah, bobot kenaikan harga saham. Kemudian dimasukkan juga nilainya, nilai kenaikan harga sahamnya 500, biaya iklannya itu 500, dikalikan 100%. Nah, dari perhitungan ini sudah diakumulasikan sehingga diperolehlah N-nya atau persentase kenaikan hasil yang diperoleh perusahaan itu jika memasang iklan pada surat kabar A sebesar 3.700 atau dalam bentuk ribuan rupiah sebesar 3.700.000. Nah, begitu juga dengan tahap-tahap selanjutnya ya, untuk surat kabar B, surat kabar C, surat kabar D. Nah, ini tinggal menyesuaikan saja angka-angkanya. Jika mau menghitung yang B, berarti tinggal menggunakan tabel yang di baris B ini. Oke. Begitu juga dengan C, menggunakan baris yang ada di C. D juga begitu, demikian. Nah, setelah kita memperoleh semua hasilnya, untuk A tadi N-nya itu menghasilkan tambahan penghasilan untuk perusahaan itu diperkirakan 3.700.000 jika perusahaan tersebut memasang iklannya pada surat kabar A. Kemudian untuk kemungkinan persentase penambahan hasil yang akan diperoleh oleh perusahaan jika memasang di B itu sebesar 4.150.000. Jika memasang di C itu 4.677.780. Kemudian jika memasang di surat kabar D akan mendapatkan 3.670. Nah, karena tujuan pengambilan keputusan ini adalah untuk mengambil keputusan terbaik atau keputusan yang dapat memberikan keuntungan atau tambahan hasil untuk perusahaan sebesar-besarnya, maka kita lihat di sini dari hasil perhitungannya mana yang paling besar. Mana yang paling besar, teman-teman? Nah, ya benar sekali. Jadi hasil dari perhitungan surat kabar C ya, yang paling besar yaitu sebesar 4.677.780. Nah, maka dengan demikian kemungkinan besar keputusan yang akan diambil oleh perusahaan yaitu akan memasang iklannya pada surat kabar C, karena hal ini dapat memberikan tambahan nilai keuntungan untuk perusahaan sebesar 4.677.780, lebih besar dari kemungkinan yang akan diperoleh jika memasang iklan di surat kabar yang lain. Oke,
Sudah paham ya sampai sini? Kita lanjut pada materi selanjutnya mengenai keadaan belum tentu. Apa sih keadaan belum tentu itu? Jadi, keadaan ini merupakan keadaan di mana informasi yang diperoleh untuk mempertimbangkan atau sebagai dasar pengambilan keputusan itu sifatnya belum tentu terjadi atau masih perkiraan gitu. Kemudian misalnya informasi mengenai laju inflasi tahun depan bisa 5%, 4%, atau 2,4%. Keadaannya belum tentu ini biasanya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada keadaan yang mengandung risiko. Nah, terjadinya itu apabila probabilitas atau kemungkinan terjadinya kondisi yang berisiko ini dapat diasumsikan atau diperkirakan begitu. Seperti ini contohnya kayak yang inflasi ini. Dia kan bisa diperkirakan. Oleh karenanya, makanya kondisi inflasi ini adalah kondisi yang mengandung risiko. Begitu. Kemudian yang kedua adalah keadaan yang tidak pasti. Terjadi apabila kemungkinan atau probabilitas atau peluangnya itu terjadi tidak diketahui atau tidak bisa diprediksi begitu. Seperti misalnya kayak kecelakaan tiba-tiba kan sehingga menghambat dari strategi yang sudah disusun dan sebagainya. Kemudian namun dalam modul pembelajaran kita kali ini kita tidak akan membahas keduanya. Kita akan membahas salah satunya saja, yaitu mengenai keadaan yang mengandung risiko. Langsung saja ya. Nah, untuk pengambilan keputusan berdasarkan nilai harapan, biasanya ini digunakan untuk menghadapi kondisi yang tadi ya. Dalam pendekatan ini, kita memilih alternatif dengan nilai harapan tertinggi. Nah, di layar komputer di layar ini terdapat rumusnya. Jadi di sini terlihat rumit ya teman-teman, tapi sebenarnya tidak. Kita hanya perlu membaca yang di sebelah kanannya ini. NH sama dengan P kali X. Nah, ini menyesuaikan saja dia ada berapa datanya. Oke. Sampai PNXN, maksudnya data terakhir. Kemudian NH ini apa? NH ini merupakan nilai harapan. Kemudian P ini apa? P adalah nilai probabilitasnya yang akan diketahui pada soalnya nanti biasanya. Kemudian X ini apa? X ini adalah data yang diketahui pada soal. Mungkin biar lebih jelas ya, kita langsung masuk saja ke dalam contoh soalnya. Nah, di sini untuk pengambilan keputusan berdasarkan nilai harapan terdapat contoh soal. Seorang pengusaha sirkus akan mengadakan pertunjukan di 3 kota. Kalau cuaca baik, maka laba yang diperoleh kalau mengadakan pertunjukan di Medan adalah 50 juta. Di Surabaya 40 juta. Di Ambon 60 juta. Namun, kalau cuaca tidak baik, maka labanya adalah sebagai berikut. Medan 10 juta, Surabaya 30 juta, dan Ambon 5 juta. Probabilitas keadaan cuaca baik sebesar 0,6 dan cuaca tidak baik 0,4. Perhitungannya adalah sebagai berikut. Nah, jadi di sini kita dihadapkan dengan dua kondisi ya. Dua kondisi yang dapat diprediksi begitu. Kemudian kita akan lihat cara pengerjaannya. Nah, di sini sudah ditampilkan nih. Tadi kan semua data yang ada di soal tadi ditampilkan dalam tabel ini. Tadi diketahui kota-kota yang akan dituju itu adalah Medan, Surabaya, dan Ambon. Nah, untuk ini P-nya ini cuaca baik tadi kan katanya probabilitasnya sebesar 0,6. Kemudian jika cuaca baik
Seperti ini ada kesalahan. Tadi di sini, nah, jika cuaca baik itu 0,6, jika cuaca tidak baik itu 0,4 ya teman-teman. Di sini harusnya cuaca tidak baik nih 0,4. Nah, kemudian masukkan nih angka-angkanya tadi sesuai dengan di soal ya. Jadi langsung saja kita masukkan ke rumus P dikali X. P dikali X, P-nya tadi berapa? 0,6 dikalikan dengan X-nya 50. K-nya pertama di sini ditambah dengan yang kedua. P-nya 0,4 dikali 10. Nah, diperolehlah nilai harapannya itu 34. Dan nilai harapan di Surabaya itu sebesar 36 dan nilai di Ambon itu 38. Maka dengan demikian perusahaan tadi akan melaksanakan sirkus itu akan lebih memilih untuk melaksanakannya di Ambon karena nilai harapannya itu lebih tinggi atau lebih terjamin begitulah, lebih mendukung gitu. Nah, mungkin cukup sampai sini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Setelah ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Semoga teman-teman dapat menyimak dengan baik ya, dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih. Di sini saya akan menunjukkan pembahasan, yaitu contoh soal dari pohon keputusan. Nah, apabila alternatif yang akan dipilih terdiri dari beberapa alternatif lagi, maka akan lebih mudah apabila digambar menggunakan pohon keputusan. Contoh soalnya yaitu suatu perusahaan menghadapi kesulitan untuk membeli mesin dengan kapasitas besar atau kecil, dengan didasarkan pertimbangan kalau kemungkinan akan terjadi kenaikan permintaan barang dengan probabilitas 0,75 dan jika tidak terjadi kenaikan permintaan dengan probabilitas 0,25. Terdapat dua alternatif, yaitu yang pertama ada membeli mesin dengan kapasitas besar. Jika permintaan meningkat, maka laba yang diperoleh sebanyak 1 juta, namun bila tidak hanya 200.000. Alternatif yang kedua, jika membeli dengan kapasitas kecil. Nah, kalau permintaan meningkat, maka pada tahun pertama laba yang diperoleh 100.000. Kemudian pada tahun kedua, pemerintah akan memberikan kredit pembelian dengan probabilitas 0,8 dan laba yang dihasilkan 800.000. Namun, jika pemerintah tidak memberikan kredit, maka perusahaan akan tetap membeli mesin dan laba yang dihasilkan sebanyak 700.000. Kalau perusahaan tidak membeli mesin lagi, maka laba yang diperoleh hanya 400.000. Kalau permintaan tidak meningkat, maka laba yang dihasilkan 300.000. Dari soal ini kita bikin pohon keputusannya, yaitu terdapat dua alternatif. Jadi kita bikin lingkaran, yaitu yang pertama garis menunjukkan membeli mesin besar, di mana ini alternatif yang pertama. Nah, seperti pada soal tadi, jika membeli mesin besar, terdapat dua kemungkinan, yaitu jika permintaan naik dengan probabilitas 0,75, maka laba yang dihasilkan sebanyak 1 juta. Namun, jika permintaan tidak naik dengan probabilitas 0,25, maka laba yang dihasilkan hanya 200.000. Kemudian alternatif yang kedua yaitu membeli mesin dengan kapasitas kecil. Nah, ini kan terdapat dua kemungkinan, yaitu pada kita mulai dari tahun pertama permintaan tahun pertama. Jika permintaan naik dengan probabilitas 0,75, maka laba yang dihasilkan sebanyak 100.000. Nah, di permintaan naik ini terdapat dua kemungkinan lagi, yaitu jika membeli mesin. Nah, membeli mesin ini terjadi pada tahun kedua, di mana jika pemerintah memberikan kredit dengan probabilitas 0,8, maka laba yang dihasilkan 800.000. Kemudian yaitu jika pemerintah tidak memberi kredit dengan probabilitas 0,22, maka laba yang dihasilkan sebanyak 700.000.
Nah, pada tahun kedua ini, jika perusahaan memilih tidak membeli mesin lagi, maka laba yang dihasilkan 400.000. Kita kembali ke soal tadi, yaitu jika permintaan tidak naik dengan probabilitas 0,25 di tahun pertama, maka laba yang dihasilkan sebanyak 300.000. Nah, dari poin keputusan yang sudah kita bikin tadi, kita cari nilai harapan dari kedua alternatif tersebut, yaitu alternatif mesin besar dan mesin kecil. Pertama-tama kita cari nilai harapan membeli mesin besar terlebih dahulu. Mencari nilai harapan di sini yaitu dengan cara probabilitasnya permintaan naiknya dan atau permintaan tidak naiknya kita kalikan dengan laba yang dihasilkan. Nah, pada mesin besar ini permintaan naik dengan probabilitas 0,75 dikalikan labanya sebanyak 1 juta. Kemudian kita tambahkan probabilitas permintaan tidak naik dan laba yang dihasilkan 200.000. Kita jumlahkan dapatlah hasilnya 800.000. Selanjutnya alternatif yang kedua yaitu mesin kecil. Kita mencari nilai harapan membeli mesin kecil atau NH2. Nah, pada permintaan naik ini kan pada tahun pertama terdapat tahun pertama dan tahun kedua. Nah, pada tahun pertama ini sebanyak 100.000. Berarti kita harus tambahkan dengan pada tahun kedua. Nah, jadi pada tahun keduanya yaitu isinya ada pemerintah memberi kredit atau pemerintah tidak memberi kredit, yaitu nilai probabilitasnya kita kalikan dengan laba yang dihasilkan. Nah, di sini kan pemerintah memberi kredit dengan probabilitas 0,8 kita kalikan 800.000. Kemudian pemerintah tidak memberi kredit probabilitas 0,2 kita kalikan 700.000. Kita jumlahkan dapatlah hasilnya 780. Nah, ini kan jika nilai harapan jika membeli mesin baru ya di tahun kedua. Nah, ini kan terdapat dua cabang. Yang tadi membeli mesin, kemudian kita cari itu tidak membeli mesin. Nah, nilai harapan tidak membeli mesin di sini yaitu sebanyak laba yang dihasilkan sebanyak 400.000. Kemudian kita carilah nilai harapan membeli mesin kecil tadi, yaitu dengan cara permintaan naik, laba yang dihasilkan pada tahun pertama dan yang dihasilkan pada tahun kedua. Pada tahun kedua kan laba yang dihasilkan 780. Berarti 0,75 dikali 100 tambah 780. Kemudian ditambahkan jika permintaan tidak naik dengan probabilitas 0,25 dikali 300.000, dapatlah hasilnya 735.000. Nah, sekian apa yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Semoga mudah untuk memahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.